Pagi ini seperti biasanya, Zara kembali mengalami mual dan muntah, wajahnya sampai terlihat pucat, Saga yang menyaksikannya pun merasa kasihan dan tidak tega. Sayang, sebaiknya kita periksa ke rumah sakit, aku takut terjadi sesuatu padamu. Usulnya sangat cemas. Aku tidak apa-apa mas, sudahlah mending kamu berangkat ke kantor saja. Jawabnya sambil mengelap bibirnya dengan handuk kecil. Tidak bisa sayang, pokoknya aku tidak akan bisa tenang jika keadaanmu belum diperiksa oleh dokter, sebaiknya kau nurut dengan semua perintahku, faham? Jawabnya sedikit menyentak. Zara pun tertunduk patuh, ia tidak berani membantah perintah suaminya. Nyonya Jelita sendiri sempat menyarankan kepada putranya untuk segera memeriksa kondisi menantunya. Setibanya di rumah sakit, Zara cukup terkejut saat dirinya dibawa ke dokter spesialis kandungan. Loh, kok dibawanya ke sini sih mas? Sudahlah, kau diam saja sayang. Zara pun langsung terdiam dan tidak berkomentar apapun lagi. Kemudian dokter mulai memeriksa kondisi Zara. Dokter Vanes, cepat kau beritahu padaku bagaimana kondisi istriku sekarang. Tanyanya sudah tidak sabar. Dokter Vanes malah tersenyum tipis. Kau ini dari dulu selalu tidak sabaran, mulai dari kehamilan mendiang istrimu dan sekarang istri keduamu, kau tidak berubah. Keluhnya. Sudahlah, jangan kebanyakan protes, ayo cepat katakan bagaimana kondisi istriku saat ini. Zara hanya memperhatikan suaminya yang terus mengoceh, persis seperti seorang perempuan. Baiklah Tuan Sagara yang terhormat dan juga Nyonya Zara, selamat kalian berdua sebentar lagi akan menjadi ayah dan ibu, karena Nyonya Zara sedang hamil dan usia janin sudah memasuki 5 minggu. Seketika Zara langsung terkejut bukan kepayang, ia sampai melotot dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya, tiba-tiba saja bulir bening keluar dari sudut matanya. Saya hamil dok. Tanya kembali Zara masih tidak percaya. Iya Nyonya Zara, Anda saat ini sedang hamil, mohon dijaga ya kandungannya, di trimester pertama pasti Anda akan mengalami mual dan muntah di pagi hari, itu karena perubahan hormon, terutama peningkatan hormon HCG dan estrogen. Ingat ya Tuan Saga, jangan sampai istri Anda mengalami stres, karena akan mempengaruhi si janin, dan satu lagi yang harus saya beritahu kepada Anda Tuan, kurangi aktivitas ranjang Anda, jangan terlalu sering berhubungan intim, karena itu bisa beresiko dan berbahaya untuk janin. Seketika Saga langsung terdiam dan menelan ludahnya, sedangkan Zara, ia malah terlihat bahagia karena terus saja mengelus perutnya yang masih rata. Baiklah Dokter Vanessa, semua saran darimu akan aku ikuti semua demi calon anakku, rasanya aku seperti mimpi, bisa kembali memiliki seorang bayi mungil yang lucu. Jawabnya sambil melempar senyum ke arah Zara. Ternyata kau tokcer juga Saga, sepertinya kau begitu gigih agar istrimu bisa cepat hamil. Ejek Dokter Vanessa. Ha. Sudahlah kau diam saja Vanes, kau tahu kan kalau aku sedari dulu type pria yang agresif, ha. Dokter Vanessa hanya bisa menggeleng dengan tingkah laku Saga yang tidak ada berubahnya sedari dulu di mana pada saat itu mereka masih duduk di bangku kuliah, hanya saja keduanya mengambil jurusan yang berbeda pada saat itu. Kemudian Saga dan Zara memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan, Zara terus saja tersenyum bahagia, kemudian ia bersandar di bahu suaminya. Apakah kau bahagia karena di dalam rahimmu telah tumbuh benihku? Iya mas, aku sangat bahagia sekali karena janin di dalam rahimku adalah darah dagingmu, pria yang sangat aku cintai saat ini. Jawabnya dengan wajah yang merona. Betapa bahagianya Saga saat istrinya berkata seperti itu, baginya ini adalah momen yang tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Lalau Saga pun mengecup pucuk kepala istrinya, dan terus mengucap kata syukur kepada Ilahi Rabi. Setibanya di rumah, Nyonya Jelita dan kedua putrinya sudah menunggu kedatangannya di ruang tamu, tentunya mereka berharap akan mendapatkan kabar baik.
Dan saat Saga dan Zara tiba, mereka langsung menyerbu keduanya, apalagi Nyonya Jelita, ia terus menanyakan hasil pemeriksaan menantunya. Ayo Zara, cepat katakan sama Momi, bagaimana dengan hasilnya? Zara malah tersenyum ke arah Saga, kemudian Saga merangkul bahu istrinya. Mah, dan juga anak-anak, Bunda Zara saat ini sedang hamil, kalian berdua akan menjadi kakak dan untukmu mamahku tersayang, kau akan menjadi seorang nenek untuk cucu ketigamu. Sontak Nyonya Jelita, segera memeluk Zara. Masya Allah, akhirnya doaku selama ini terkabul, Maura dan Akila kalian akan memiliki adik bayi yang pastinya sangat lucu dan menggemaskan. Ucap Nyonya Jelita terlihat sangat bahagia. Kemudian Zara memeluk kedua putrinya. Apakah kalian senang punya adik bayi? Senang sekali Bunda, aku sangat bahagia. Jawab Maura. Lala juga Bun, akhirnya aku bisa merasakan punya seorang adik bayi. Makanya kalian harus secepatnya bisa segera sembuh total, biar nanti kalian berdua bisa mengajak adik bayi bermain bersama. Jawabnya sambil melempar senyum. Tenang saja Bunda, sekitar 2 bulan lagi, aku tidak akan menggunakan kursi roda lagi, dan dokter menyarankan aku menggunakan tongkat, agar kedua kakiku bisa terus terlatih, dan pastinya aku akan selalu rutin berjemur di pagi hari. Jawab Maura sambil tertawa geli. Aku juga Bun, bulan depan aku sudah tidak menggunakan kursi roda lagi, soalnya kondisi tubuhku sudah jauh lebih kuat. Jawab Akila. Alhamdulillah, Bunda sangat bahagia sekali mendengarnya, akhirnya kedua putrinya Bunda akan segera sembuh, dan kalian bisa seperti anak-anak lainnya. Jawabnya dan kemudian kembali memeluk Maura dan Akila. Suasana pun menjadi penuh haru, Saga dan Nyonya Jelita merasa sangat beruntung karena Tuhan telah menghadirkan Zara di rumah ini. Hari ini Saga sengaja berangkat ke kantor tepat pukul 10 siang, wajahnya selalu terlihat berseri-seri. John pun saat mendapatkan kabar jika istri tuannya sedang hamil, ia ikut turut berbahagia. Selamat ya Tuan, wah Anda tokcer juga ya, rupanya menjadi duda selama 6 tahun bisa mempengaruhi kualitas kesuburan Anda. Puji John. Kau bisa saja John. Oh iya aku sudah memesan makan siang untuk seluruh karyawan di sini, nanti pihak restoran Rafflesia akan membawanya ke sini, kau beritahu para karyawan ya John. Wah, makan gratis nih, saya sangat senang dengan sikap Tuan yang sekarang, Anda telah banyak berubah semenjak bersama Nyonya Zara. Benarkah itu John? Memang benar kekuatan cinta bisa merubah segalanya, dan aku bisa merasakan untuk yang kedua kalinya, dan rasanya saat ini jauh lebih berbeda, ternyata Zara adalah wanita yang sangat menyenangkan dan bisa menenangkan. Jawabnya sambil mengulum senyum. Saya sangat senang melihat Tuan bisa sebahagia ini, semoga Anda sekeluarga selalu berbahagia. Amin, terima kasih John, kau juga selalu berbahagia ya, jangan kelamaan menjomblo, nanti kau mau dikep si bujang lapuk. Saga malah mengejek John. Ish, Tuan ini senang sekali mengataiku bujang lapuk, ya sudah Tuan, saya permisi untuk segera memberikan pengumuman kepada seluruh karyawan. Ucapnya langsung membungkuk. Saat John memberikan pengumuman kepada seluruh karyawan, mereka semua terlihat sangat senang karena mendapatkan makan siang secara cuma-cuma dari restoran yang bukan main-main kualitasnya. Wah, dalam rangka apa nih si bos tampan memberikan makan siang gratis? Apa ikut-ikutan program makan siang gratis dari pemerintah ya? Semoga saja bisa setiap hari, jadi bisa menghemat pengeluaranku. Bisa saja kau Hesti, tapi enak juga kalau bisa setiap hari makan siang gratisnya. Jawab Nola. STTT, kalian tahu gak, kenapa si bos tampan kita pakai acara beginian? Ucap Mila sambil berbisik. Hesti dan Nola malah menggeleng secara berbarengan. Istrinya bos kita sedang hamil, aku mendapatkan kabar langsung dari Yolanda. Jawab Mila. Wah, pantesan si bos pakai acara beginian,
Wah tokcer juga si bos, baru juga 1 bulan lebih nikah. Maklumlah, menduda selama 6 tahun, telah membuat si bos kita yang tampan ini semakin buas dan gencar bikin anak. Jawab Nola sambil tertawa terbahak-bahak. Ses. Pelankan suaramu Nola, kalau sampai Pak John dengar, bisa tamat riwayatmu menjadi karyawan di sini. Tegur Hesti.